Setelah makan dan merasa kenyang, biasanya kita akan bersendawa. Setelah sendawa terjadi, perut pun terasa lebih ringan dan tidak begah lagi. Sendawa setelah makan adalah hal yang biasa. Umumnya, sendawa bukanlah hal yang berbahaya dan tak membutuhkan penanganan khusus. Namun, meski sendawa adalah proses alami dan tak perlu dicegah, lain halnya jika Anda terus-menerus bersendawa. Bisa jadi ini adalah gejala suatu penyakit atau efek samping obat-obatan tertentu. Segera periksa diri ke dokter untuk mendapatkan diagnosis yang tepat jika Anda terus bersendawa dan perut terasa kembung. Deteksi dini juga dapat menghindarkan Anda dari komplikasi berbahaya yang mungkin mengintai. Masih bersama kami di acara Ayo Hidup Sehat. Wah, tadi habis makan kambing saya lega tuh sendawa. Dan ini normal ya katanya ya kalau kita ada gas dalam lambung. Tapi yang nggak biasa kalau kita sendawa sering nih. Nah, sudah bersama kita Dr. Ihsan Hasan, spesialis penyakit dalam. Dok, sebetulnya sendawa ini kan hal yang alami ya untuk membuang gas dalam lambung kita. Tapi ada orang yang suka sering bersendawa. Nah, ini apa dok sebabnya? Yes, mungkin saya ulang dulu. Dijelaskan oleh Dr. Haikal bahwa sendawa itu sebetulnya usaha tubuh untuk mengeluarkan gas yang menumpuk di lambung. Jadi proses sendawa itu adalah gas didorong dari lambung ke tenggorokan, ke esofagus. Kemudian dari esofagus ini didorong lagi ke mulut. Jadi sebetulnya di tubuh kita di sini ada dua katup. Katup dari lambung ke kerongkongan, lalu katup dari sini ke rongga mulut. Jadi dia harus lewat dua katup ini untuk keluar. Nah, proses keluar ini biasanya karena begitu banyaknya gas, sehingga katup itu terdorong, melemas, lalu terbuka. Kalau gasnya nggak banyak, katupnya sih nutup. Dan ini apa dok sebab banyaknya gas pada lambung kita? Apakah karena makanan atau mungkin ada sebab lain? Ya, yang paling sering adalah makanan. Tadi kan kita lihat pada saat kita habis makan, secara alamiah orang akan sendawa. Iya, kayak lega tuh dok. Ya, keluar. Itu sebetulnya ada dua hal. Pada saat dia mengunyah dan dia menelan, gas ikut masuk. Ikut masuk ya, terperangkap. Iya, terperangkap. Itu sebetulnya yang paling dominan. Yang kedua adalah proses pengolahan makanan sendiri di lambung. Akan menghasilkan gas. Nah, kalau gas ini banyak, sendawanya juga banyak. Kalau gasnya sedikit, sendawanya sedikit. Tetapi tadi kalau kita katakan itu yang wajar. Yang wajar ya. Ada yang tidak wajar. Orangnya nggak makan tapi sendawa. Nah, itu dia tuh. Nah, kapanpun dia sendawa sampai mengganggu aktivitasnya. Kadang datang ke praktek, dok, saya sendawa. Udah berapa lama? Udah berbulan-bulan, dok. Dan kadang juga bikin malu dok ya. Bikin malu kalau udah sekitar seperti juga. itu, apakah ada tanda dari suatu penyakit? Nah, ini dia. Pernah ada pasien saya seorang presenter, keluhannya sendawa. Waduh, enak banget ya. Udah sampai. Amin. Saya bilang, Mas tenang aja, sendawa nggak bikin mati kok. Jadi membahayakan nggak bikin mati. Tapi dia bilang, tapi lama-lama saya nggak kepake, mati juga, saya nggak ada penghasilan. Nah, jadi sendawa ini sendawanya sendiri tidak membahayakan nyawa, tapi sendawa itu tidak enak dan seringkali memalukan. Kalau habis makan saja sih oke lah gitu ya. Tapi setiap ngobrol sendawa itu akan sangat mengganggu. Iya sih. Nah, ini sendawa yang kita bilang patologis. Patologis ya. Ternyata sendawa yang berlebihan ya, kebanyakan justru bukan makanan, tapi justru banyak psikologis. Jadi karena sendawa yang berlebihan itu adalah karena gas dari saluran napas masuk, nggak sempat ke lambung, lalu keluar. Ke lambung, sampai ke tenggorokan, keluar. Jadi psikis ini misalnya kalau lagi cemas ya? Iya, betul. Jadi pas cemas, menghirup udaranya banyak, akhirnya terperangkap, kemudian keluar. Jadi ada dua jenis sendawa. Sendawa karena gas di lambung yang mau keluar, sendawa karena menghirup, lalu memindahkan gas saluran napas ke tenggorokan, kemudian keluar. Oke. Berarti bisa dibilang kalau misalnya perut kita kembung atau banyak gasnya, itu lebih sering bersendawa nih dok? Nah, itu dia bedanya.
Kalau yang lewat proses makan atau lambung, kembung biasanya. Tapi ada orang sendawa dia nggak kembung, tapi sendawa terus. Nah, ini yang patologis. Itu yang patologis. Berarti itu kalau misalnya yang suka pijet-pijet tiba-tiba betul sekali. Gitu. Betul sekali. Apa tuh, Dok? Nah, itu dia, itu yang patologis. Karena bukan dari lambungnya keluar, tapi karena dia pindahkan dari sini terus keluar. Kita sebetulnya semua bisa menyendawakan diri gitu kan. Oh, keluar. Saya mau kasih contoh, enggak lah ya kan saya harus jaim di sini. Itu katanya kalau sama tukang pijat dibilangnya ini anginnya pindah nih ke saya nih, makanya keluar nih. Kayak gitu tuh. Kalau dibilang pindah emang pindah dari saluran napas ke saluran makan terus keluar. Tapi bukan penyakit yang keluar, memang angin doang yang keluar. Memang angin doang, tapi bukan pindah dari yang dipijat ke yang memijat ya. Berarti itu mitos ya, Dok ya, mitos. Oke, selanjutnya ada mitos dan fakta tentang sendawa, yaitu bahwa sendawa ini disebabkan karena kekenyangan. Betul, Dok ya? Betul. Bisa sendawa karena kekenyangan. Apa itu kalau makannya terlalu cepat? Betul sekali. Bisa. Iya, karena makan cepat udara yang masuk akan banyak. Sehingga akhirnya keluar lagi dalam bentuk sendawa. Cepatnya itu seberapa nih, Dok? Saya mungkin ngunyahnya 33 kali. Nah, itu yang ideal, betul. Tapi jangan jadinya ya, dipikirin unya-unya terus ya. Dihitungin gitu satu-satu. Dihitung ya 1, 2. Oke, ini ada lagi nih, Dok. Minum soda menyebabkan sendawa. Ini nih kan sering nih di restoran ya, kalau kita minum soda susu. Memang kalau minum soda ini kadang memang bikin gas di lambung. Betul, itu betul sehingga sekali. bisa sendawa. Ini fakta. Itu fakta. Fakta ya. Nah, Dokter Maya nih, di depan kita sudah ada brokoli, pisang, sama kol dan kacang-kacangan. Dan katanya, ada susu juga betul, ada makanan yang bisa memicu sendawa, seperti brokoli, kol, dan pisang. Ini benar, Dok ya? Jadi kita nih sering susah ya, karena brokoli sebetulnya sangat sehat. Betul, Dok. Saya suka brokoli, Dok. Nah, dan mengandung zat-zat yang dapat mengurangi toksisitas di badan. Ini mengandung potasium yang tinggi banget. Pisang. Ya. Sayuran coba gimana ya. Oke, kalau yang sebelah sini karena ini gorengan segala macam ya mungkin tidak terlalu bagus. Ini belum sampai ke sendawa ya. Kacang kita udah bilang itu healthy. Ini memang enggak ya, karena ini kondens ya. Milk ada yang bisa, ada yang intolerance, itu yang nyebabin sendawa. Begitu, begitu pula dengan beberapa food intolerance yang lain. Kacang-kacangan bisa, ya. Tapi kalau yang nightshade kita bilang ada sejenis vegetable yang nightshade. Nightshade itu jadi dia seperti kangkung, seperti aubergine gitu ya, apa tuh aubergine? Jadi yang membuat tubuh kita memproduksi gas banyak. Nah itu memang menyebabkan karena dia selain itu mereka juga mengandung lektin. Nah lektin ya, bukan lecitin. Nah lektin ini protein yang mengikat karbohidrat, jadi itu tidak bagus. Sehingga memicu lambung kita memproduksi gas. Oke, ini Dok, dari semuanya ini yang mana yang kalau supaya kita tidak bersendawa terlalu berlebihan? Itu yang mana, Dok? Dimasak, jangan mentah. Dimasak jangan jadi mesti diolah ya. Kalau dimakan mentah malah bisa memicu sendawa, lebih banyak ya. Terus ya mengunyah tadi pelan dong. Pelan-pelan ya. Nah, Dok, tadi dokter bilang bahwa kalau kita sedang cemas bisa memicu sendawa. Nah, ini kan kita nggak bisa menghindari cemas, Dok ya. Apakah misalnya untuk ketika kita cemas kita bisa mengatasi supaya nggak sendawa dengan minum air? Ini bisa nggak, Dok? Bisa, membantu dengan minum air. Kemudian faktor dari cemas itu seringkali kita kalau cemas kan sering tarik napas dalam. Nggak sadar tarik napas lagi. Tarik napas lagi, gasnya jadi gas ya. Nah, tarik napasnya pelan. Diingat nih, itu akan memicu sendawa. Bisa dibantu dengan minum air hangat. Sebetulnya ada latihan-latihan. Jadi tadi kan sendawa karena makanan. Ada sendawa bukan karena makanan. Kasihan kalau orang sendawa karena faktor psikologis lalu dilarang semua makanan, padahal faktornya bukan makanan. Oleh karena itu bedakan dulu sendawanya karena makanan atau sendawanya karena psikologis. Misalnya karena kembung nih, ini biasanya perutnya besar kembung. Nah, Dok, tapi ada juga sendawa disebabkan karena penyakit, seperti tukak lambung, kemudian asam lambung yang naik ke atas. Betul, sangat betul. Jadi ada sendawa karena penyakit lambung, tapi laporannya ada juga sendawa dibuat
karena dia merasa sakit lambung. Jadi kalau ada asam naik ke atas, dia berusaha menelan. Ini kayaknya ganjel ya, saya telan. Jadi telan udara. Jadi dia telan udara karena kan dia nggak makan nih. Rasanya di sini kok nggak enak ya, di sini nggak enak. Terus ditelan udara. Akhirnya makin banyak gas. Jadi lingkaran. Di sininya makin kembung, mahnya berat, sendawanya makin jadi. Jadi penyakit lambung bisa membuat sendawa penyakitnya sendiri, tetapi juga bisa memicu orang sehingga membuat gas di tubuhnya jadi makin banyak. Jadi seperti membuat lingkaran. Iya, nggak selesai-selesai. Selesai berarti untuk menyelesaikannya harus kita potong lingkarannya itu ya, tali rantai harus dipotong dengan cara ya obati dulu penyakitnya. Nah, selain penyakit pada lambung dok, apakah ada penyakit lain yang bisa memicu sendawa berlebihan? Ada, misalnya diabetes. Jadi ada istilah namanya gastroparesis diabetes. Jadi lambungnya itu menjadi lebih lambat. Paresis itu kan lumpuh. Berarti ini sudah cukup lama menderita diabetes? Diabetes sudah cukup lama sehingga lambungnya menjadi melambat. Gas itu kan harusnya keluar ke bawah dalam bentuk kentut. Ini jadi turunnya lama, menumpuk di lambung, ya dorong naik ke atas sendawa. Atau penyakit liver kronik juga begitu, mengalami kelemahan, menumpuk di situ, balik lagi ke atas. Dan mungkin juga ada obat-obat tertentu dok yang bisa memicu sendawa ya? Yang sering tuh biasanya obat-obat anti nyeri, obat-obat rematik, obat-obat pengencer darah. Itu bisa mengganggu lambung, kemudian menimbulkan sendawa. Berarti kalau gitu cara mengatasinya ya penyakit dasarnya mesti diatasi dulu. Harus diobati penyakit dasar. Iya. Nah dok, kalau dikatakan sendawa yang berlebihan, ini berapa kali dok? Kalau misalnya sekali 2 kali abis makan oke lah ya. Iya, abis makan oke. Kalau yang dikatakan nggak wajar ini berapa kali nih dok? Jadi saya nggak tahu, ada ahli yang iseng banget. Dia menghitung dalam 24 jam, normalnya orang maksimal sendawa 30 kali. Maksimal 30 kali, maksimal. Setelah makan biasanya 3-4 kali. Nah tetapi kan ada yang saya bilang nggak makan dia sendawa. Terus ngobrol dia sendawa. Nah makanya ini harus dibedakan faktornya apa. Biasanya kalau dia sadar dengan sendawanya dia sendawa. Tapi kalau dia lagi fokus ke hal tertentu, sendawanya berhenti. Jadi misalnya ada pasien nih datang ke dokter Haikal gitu ya. Ini sendawanya yang karena psikis apa bukan? Bikin aja akrobat kayak chef tadi tuh, pisau diputer-puter terus dia melongo gitu. Berarti kan nggak sendawa. Alihkan perhatian. Alihkan perhatiannya. Ya. Gitu. Berarti pada akhirnya sendawa itu memang sebenarnya normal, tapi kalau misalnya berlebihan juga ternyata bisa merupakan tanda dari suatu penyakit, bisa penyakit lambung, bisa juga penyakit liver, bisa juga psikis. Atau karena obat-obatan dok. Iya betul juga. Oke. Nah sesaat lagi kita akan menyaksikan cara sehat nih untuk mengatasi penyakit mah atau penyakit asam lambung yang naik. Ada siapa di situ? Nanti kita akan membahasnya sesaat lagi, tetap di Ayo Udah Sehat.